What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video ini santai banget karena gue nggak bikin skrip dan ini gue langsung natural ngomong aja teman-teman. Jadi gue pengen ngebahas tanggapan gue mengenai jualan online di tahun 2024 karena ini udah akhir 2024 ya, ini Desember 2024. Jadi belakangan gue lagi agak lumayan hektik karena gue itu married guys, jadi gitu gue menikah guys. Jadi gue banyak mengupload video-video yang memang sudah gue siapkan dari beberapa waktu yang lalu dalam bentuk draft video. Kemudian gue bisa fokus untuk ngurusin merit gue guys. Jadi banyak hal yang terjadi juga ya. Dan menurut gue ini lumayan complicated. Kenapa gue bisa bilang gitu? Jadi di saat gue lagi preparation merit, kemudian ada tokoh-tokoh klien-klien gue yang harus gue handle. Tapi banyak perubahan algoritma, perubahan sistem, perubahan kebijakan, atau bahkan perubahan fitur-fitur yang terjadi di marketplace. Dan ini jujur kayak bentrok gitu loh guys. Jadi kayak, wah gimana gitu ya. Jadi di video ini gue pengen bahas apa yang terjadi di tahun 2024. Khususnya buat kalian para seller-seller di online. Oke? Tapi sebelum itu gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Biar kenapa guys? Kalian itu pelit banget untuk tinggalkan like. Padahal klik tombol like cuman nggak sampai 2 detik gitu loh. Cuman tinggal klik, selesai. Jadi gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke pembahasannya mengenai apa yang udah terjadi. Dan menurut gua Rio Gandhi 2024 ini gimana sih buat para seller online shop. Dan untuk di tahun 2025 ini bakal kayak gimana lah. So, yang pertama, kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya yang udah gue perhatiin belakangan ini, di luar daripada perubahan algoritma dan sebagainya, gue melihat dari pihak marketplace lagi lumayan ngenaikin toko-toko yang kecil guys. Jadi ini mungkin gak akan relate buat kalian yang omsetnya masih di bawah, yang di atas 200-300 juta ini mungkin kalian gak akan begitu relate untuk banyak seller. Kalau kita ngomongin ada yang naik gak? Ya pasti ada. Tapi gue ngomong secara general, secara umum. Kalau gue perhatiin dari pihak marketplace itu lagi lumayan ngenaikin toko-toko yang omsetnya kecil-kecil guys. Yang omsetnya di bawah 100 juta atau bahkan di bawah 200 juta. Lagi pelan-pelan dinaikin. Kenapa gue bisa bilang begitu? Supaya makin banyak seller yang bertumbuh. Jadi semakin banyak seller yang bertumbuh, otomatis kan akan mendatangkan customer lebih banyak. Dari segi seller, lebih banyak kompetitornya. Tapi kalau misalnya kalian tidak menjual produk yang sama, harusnya sih aman-aman aja. Justru marketnya malah bertumbuh nanti ke depannya. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan sistem seperti ini, makanya banyak banget mungkin, ya sebenarnya nggak mungkin juga sih, gue udah banyak melihat. Tapi balik lagi, disclaimer, yang naik tetap ada yang naik. Tapi kalau gue perhatiin, banyak toko yang omsetnya udah gede-gede, di atas 500 juta, 700 juta, bahkan yang MM-an, itu mengalami penurunan orderan secara umum. Tapi kalau misalnya kita lihat seller-seller kecil, justru malah lagi pada naik. Jadi, apakah toko yang besar ini tidak bisa naik lagi? Jawabannya adalah bisa teman-teman. Cuman saat ini, kalau gue perhatiin, yang lagi dinaikin itu yang toko-toko yang kecil-kecil. Jadi buat kalian yang omsetnya gede-gede, kalau misalnya lagi ada penurunan, di luar konteks kalau kalian ada blunder, atau kalian kena penalti, atau mungkin produk kalian tidak up to date, di luar itu semua ya. Kalau misalnya mengalami penurunan, ya memang kalau gue perhatiin, arahnya lagi dinaikin yang kecil-kecil. Ini menurut gue pribadi. Jadi kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Jadi kalian buat toko-toko yang kecil-kecil, kalian boleh komen deh. Oh, gue malah naik kok. Ini toko gue naik nih, akhirnya bisa 100 juta. Ini naik nih bisa 200 juta. Tinggalkan komen aja. Disclaimer sekali lagi ya. Gue menekankan sekali lagi, jangan sampai kalian salah paham bahwa tetap ada yang naik. Tapi kalau gue perhatiin secara umum, rata-rata yang gede-gede lagi pada turun. Yang kedua, karena makin banyak yang tergiur soal fitur iklan terbaru, ini ngomongin semuanya, mau Shopee, mau TikTok, bahkan gue nggak tahu nanti mungkin di Tokopedia, Lazada, dan sebagainya akan mengeluarkan GMV Max juga, di mana fitur GMV Max adalah salah satu fitur yang cukup heboh untuk para seller. Ada yang naik, ada yang jelek, ada yang biasa aja. Dan jujur gue pribadi makin banyak seller yang tergiur menggunakan fitur GMV Max, dan ini kebanyakan justru malah mengalami penurunan orderan, apalagi buat kalian yang tokonya udah gede-gede.
Kenapa? Karena biasanya tokonya yang sudah besar-besar, ini kan organiknya sudah lumayan bagus nih, atau mungkin bagus banget. Atau mungkin udah ada settingan iklan manual kalian. Tapi jadi blunder. Kenapa? Karena menggunakan fitur GMV Max. Gua sangat-sangat fair, gua akan bilang. GMV Max bagus nggak? Bagus, mantul. Tapi gue tidak terlalu merekomendasikan kalian terlalu berfokus kepada GMV Max. Kenapa? Karena kalau gue perhatiin GMV Max itu mendatangkan trafficnya itu tidak besar-besar banget, bahkan cenderung kurang bagus menurut gue. Jadi tetap ada yang iklan manual juga, kecuali disclaimer, kalian sudah set up segimana rupanya lah, tapi kayaknya iklan manual kalian tuh kayak jelek banget, mau nggak mau pakai GMV Max. Ya udah, go ahead. Tapi tetap terus mencoba lah menggunakan iklan manual, karena menurut gua iklan manual itu mendatangkan trafficnya ya on point. Karena kalian setup kata kunci manual, kalian juga yang pilih biddingnya, kalian juga yang pilih mau pakai yang kayak gimana, mau pakai mode dinamis atau tidak, itu kalian semua yang setting. Jadi kalian tahu traffic yang datang ke toko kalian itu ya memang sesuai dengan apa yang kalian mau. Tapi kalau misalnya pakai GMV Max, lepas. Ya sebenarnya nggak 100% ngelepas juga sih, karena kalau kalian pakai GMV Max pun kalian harus nge-setup lagi nih. Kadang-kadang di ROAS di seminggu ini kayak gini, minggu depan harus diganti atau dan lain-lain. Itu harus di-setup terus. Jadi bukan berarti kalian pakai GMV Max terus kalian tinggalin. Dan ada treatment-treatment juga untuk si produk-produknya supaya tetap bisa naik. Kemudian tadi yang kedua soal iklan. Sekarang yang ketiga, makin banyak seller yang gue perhatiin itu makin males dan juga makin banyak seller-seller yang merasa ya, fitur-fitur yang disediakan itu tidak penting. Sesimpel voucher deh. Ini kayaknya basi kok ngomongin soal voucher. Tapi kalau gue perhatiin justru voucher ini makin dianggap sepele sama seller. Karena merasa voucher kayak penting gak penting. Dan sesimpel voucher ini belum tentu se-works itu, belum tentu sebagus itu. Padahal kayak misalnya gue itu kasih tahu ke klien-klien gue mengenai voucher, misalnya bikin voucher. Gue yang set up. Minimal belanjanya berapa, potongannya berapa, bahkan pemilihan produknya itu kayak gimana. Tapi mungkin banyak dari kalian itu seller-seller merasa voucher itu nggak terlalu penting. Padahal voucher tersebut itu bisa dievaluasi. Kira-kira di minimal belanja berapa nih yang oke saat ini? Atau mungkin produk yang mana nih yang saat ini lagi pengen kita naikin? Produk mana yang kayaknya lagi pengen dihajar banget pakai voucher? Kemudian tinggal di setup deh promosi-promosi lainnya atau mungkin pakai iklan. Ini kan jauh lebih nampol dan gue lihat kebanyakan seller belakangan makin gak mau pakai. Jadi menurut gue lumayan sayang ya hal-hal kayak gini kalau dilewatkan. Kemudian yang keempat, makin banyak seller yang tidak berani untuk explore. Gue sebenarnya tahu banget, kadang-kadang kita keterbatasan modal ya, kayak wah ini modal udah kita keluarin untuk ngeluarin produk yang seperti ini. Tapi masalahnya adalah ketika kita bisnis, apalagi kita jualan, kita nggak bisa terlalu terfokus kepada produk yang kita jual juga. Kita nggak boleh terlalu kekeh juga dengan produk yang kita jual. Sedangkan kalau produk itu emang udah nggak bagus demand-nya, marketnya nggak bagus, apalagi ada kompetitor yang bener-bener head to head menjual produk yang sama, ya kita nggak bisa paksakan. Lu mau hajar iklan kayak gimana pun, kalau emang marketnya udah nggak nerima produk lu, ya udah lu harus ganti. Meskipun stok lu masih numpuk. Ini resiko bisnis. Tapi kalau misalnya kalian mau mencoba mengambil barang-barang baru dan bisa naikin produk yang lain juga, mungkin saja produk-produk yang tidak keluar ini bisa jadi keluar lagi. Gue di sini sangat-sangat fair ya guys, karena gue juga jualan. Karena menurut gue pribadi, kalau misalnya kalian terfokus ke produk-produk yang memang sudah tidak terlalu laku, buat apa gak sih? Ini kita logika aja. Kita bukan ngomongin soal technical, tapi ke logika cara bermain kalian ketika kalian jualan di online. Yang kelima, kalau menurut gue pribadi, kondisi market di akhir tahun 2024, menurut gue pribadi kurang baik. Ya, kenapa gue bisa bilang kurang baik? Balik lagi, disclaimer lagi nih, bukan berarti tidak ada toko yang naik. Balik lagi, ada yang tetap naik. Tapi menurut gue pribadi, kondisi marketnya nggak terlalu bagus-bagus gimana banget. Kenapa? Karena gue bilang, ya kita lihat ekonomi global lah. Ekonomi global emang saat ini memang tidak begitu baik-baik aja. Badai PHK di mana-mana guys. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, sehingga ya perusahaan bangkrut otomatis karyawannya berkurang, karyawannya dipecat-pecatin. Nah, karyawan yang butuh kerjaan itu makin banyak, mereka butuh uang, sedangkan perputarannya kurang gitu guys. Jadi
Ya, ini sebenarnya udah masalah yang ketumpuk sih kalau menurut gue ya. Kayak misalnya ada kasus-kasus kayak, ya nggak perlu gue bahas lah ya, yang sudah beredar di berita-berita kayak belanja itu menurun bukan karena tidak mau transaksi, tapi transaksinya malah ke yang sesuatu yang negatif. Kalian tau lah, mereka depo atau gimana. Jadi perputaran ekonominya malah ke sana, padahal harusnya bisa belanja. Jadi ini lagi agak funny. Tapi kalau misalnya kita lihat, kita berdoa supaya di tahun 2025 semakin baik ya. Membaik lah lebih tepatnya ya. Karena menurut gue ini agak combo, namanya habis pandemi, terus kemudian belum terlalu bagus ekonominya, dan lain-lain. Ya mungkin ini tidak akan terlalu berpengaruh untuk masyarakat ekonomi ke atas. Kalau ekonomi ke atas ya fine-fine aja, kita lihat di jalanan. Mobil makin banyak yang bagus, makin banyak orang beli mobil, mobil mewah di mana-mana. Jadi ya ini lebih ke berdampak ke masyarakat middle atau middle to low guys. Tapi menurut gue ya fine-fine aja lah, namanya kita berbisnis, namanya ekonomi pasti kan turun naik. Ya mungkin di tahun 2024 ini menurut gue not bad lah, bukan yang jelek banget ya. Tetap kalian masih bisa jualan, masih bisa make money lah. Cuman ya tidak semaksimal itu aja menurut gue. Saya contoh, 11-11 dan 12-12 bulan ini Desember nih. Menurut gue 11-11 bagus gak? 11-11 bagus, tapi after 11-11-nya kurang. Kemudian 12-12, tidak sebagus itu menurut gue 12-12 ya. Tapi mungkin ini terbaiknya mereka saat ini, terbaiknya ekonomi saat ini. Dalam artian bagus dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Jadi menurut gue ya udah, mau gimana lagi. Dan menurut gue pribadi ya, dari Ryogani sendiri 2025 ini ya tentu aja gue berharap akan semakin baik. Jujur, kalau kalian tanya ke gue, online shop gimana? Online shop makin bagus guys, cuman emang ekonominya aja lagi agak kurang. Kemudian mungkin ini adalah puncak di mana, sebenarnya gue nggak bisa bilang puncak juga ya, tapi lebih ke ini adalah resiko yang terjadi di mana karena seller itu makin banyak yang suka banding-bandingkan harga. Ini agak kelihatan nih belakangan ini kalau menurut gue ya, karena makin banyak seller yang berguguran dan sebagainya. Ya, seperti itulah yang terjadi. Makanya kalau menurut gue pribadi ya, kalian harus benar-benar membuat produk kalian sendiri. Ya, saran dari gue seperti itu. Kalau misalnya belum bisa gimana? Nggak apa-apa, kalian jadi reseller. Cuman pilihlah produk dengan bijak. Jangan sampai kalian menjual produk-produk yang kayaknya, wah nanti resiko saingannya jadi makin berat. Kemudian untuk pengambilan marginnya kalian juga harus pinter guys. Kadang-kadang gue pribadi, gue juga jualan ya. Gue lebih suka kita itu ngejual produk, marginnya beda-beda. Jadi nggak dipatok rata. Kayak ini harus semuanya 30%, nggak semuanya harus 40%. Kalau menurut gue sih nggak harus kayak gitu ya. Karena kita nggak bisa matok semua produk di margin yang sama. Sedangkan setiap produk itu punya competitive price atau punya price masing-masing. Jadi mungkin ada yang cuman 15%, ada yang 40%, ada yang 20%. Why not? Selagi kalian masih bisa take profit dari produk tersebut, ya udah gas aja. Bukan berarti kalian harus matok rata, semuanya harus di atas 30%. Kadang-kadang bisa jadi blunder juga kalau menurut gua ya. Oke, jadi tanggapan gua untuk di akhir tahun 2024 Desember, tentu aja gua melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih, apalagi udah ada AI ya. Dari pihak marketplace juga sangat-sangat up to date lah ya kalau menurut gua ya. Cuman mungkin emang karena kondisi pasarnya aja lagi kurang baik. Tapi masih oke, not bad menurut gua. Jadi we'll see di 2025, dan gue believe banget di tahun 2025 itu makin banyak seller baru guys. 2024 banyak seller berguguran, dan mungkin kalau gue perhatiin banyak seller kecil yang dinaikin sama pihak marketplace supaya lebih beraneka ragam produk yang muncul di marketplace, dan 2025 akan menjadi tahun banyaknya seller baru. Dan kalau ngomongin affiliate juga udah mulai perang-perangan guys. Kalau kalian perhatiin, kalau kalian ngikutin dunia affiliate juga gue lihat udah mulai kayak perang-perangan. Ada yang perang sesama affiliate, ada yang perang sama seller dan sebagainya. Ya wajar lah, namanya ada perkembangan digital baru, udah pasti kan awal-awal kayak menggiurkan, lama-lama mulai kayak gak enaknya muncul kayak gitu. Dan menurut gue pribadi, tetap menjanjikan, tetap oke prospeknya, dan gue berharap kalian terus berjuang, tetap survive, karena Ryogani sendiri masih pengen melihat kalian di tahun 2025, dan gue percaya semua klien-klien gue juga bisa survive
Dan so far gue happy banget, banyak klien gue yang bisa naik di tahun ini. Ya mungkin ada juga yang kayaknya agak stuck atau mungkin kayaknya nggak naik. Ada juga guys, gue fair banget bilang seperti itu ya, karena baik lagi gue bukan dewa. Kita belajar sama-sama, kita learning sama-sama, dan gue Rio Gandhi di tahun 2025 akan semakin semangat, karena menurut gue tugas gue akhirnya sudah, ya kurang lebih satu to-do list gue sudah tercentang lah, yaitu merit guys. Akhirnya gue udah merit, jadi gue bisa lebih fokus untuk bekerja dan banyak hal yang pengen gue ekspor tentunya, dan gue itu aja akan terus membantu kalian dalam dunia digital. Terus support Rio Gandhi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, tinggalkan like dan sebagainya. Dan menurut kalian tahun 2024 gimana? Buat kalian yang jualan, kalian tulis di kolom komentar. Kalian tulis di kolom komentar karena gue pengen tahu tanggapan kalian. Balik lagi, video ini tanpa skrip, jadi gue pengen ngobrol aja, pengen curhat aja sama kalian. Seperti kayak kita ngobrol, kita nongkrong aja guys. Jadi mohon maaf mungkin kalau misalnya kalian kayak kurang suka dengan video ini, ya ini hanya sebatas pengen ngobrol aja guys sama kalian. Dan sekali lagi buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini kalau misalnya kalian pengen nonton-nonton video-video gue. Kemudian yang berbayar tentunya ya lah ya. Kemudian kalau misalnya kalian ingin pakai jasa konsultan gue, atau pengen tokonya gue cek, atau tokonya gue handle, atau mungkin gue datang ke kantor kalian, ke kota kalian, dan apapun itulah, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Dan mohon maaf kalau misalnya dibalasnya cukup lama, karena yang chat cukup banyak, dan gue usahakan di tahun 2025 semua akan terbalaskan dan bisa lebih bagus lah. Gue akan perbaiki dari segi CS-nya, karena banyak hal yang harus gue lakukan di tahun 2024, sehingga ya agak sulit lah untuk gue bisa taruh waktu gue di sini lebih banyak. Tapi sudah beres, dan 2025 gue akan semakin lebih serius. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Kalian juga boleh request gue pengen bahas video apa. Rio Gandhi, peace out.